Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lolita Olivia dengan NIM 2581044, mahasiswa program studi pendidikan ekonomi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dan menjelaskan materi mengenai konsep esensial sejarah. Semoga pembahasan dalam video ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Latar belakang sejarah. Sejarah merupakan bagian penting dalam kehidupan untuk mengetahui peristiwa masa lalu dan memahami perkembangan kehidupan manusia dari waktu ke waktu. Sejarah memberikan pelajaran serta nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan masa kini, tidak sekedar membahas kejadian masa lampau. Konsep esensial diperlukan sebagai dasar untuk menelaah hubungan antara peristiwa, tokoh, tempat, dan dampak kejadian sejarah. Pemahaman konsep esensial bertujuan agar seseorang mampu berpikir kritis dan analisis, tidak hanya menghafal fakta sejarah. Pengertian sejarah. Pengertian sejarah dibagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan secara umum. Secara bahasa, sejarah berasal dari bahasa Yunani, yaitu sajarotun yaitu pohon atau silsilah, dan bahasa Yunani historia, yaitu penyelidikan atau pengetahuan dari penelitian. Ada secara umum. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa masa lampau kehidupan manusia secara sistematis berdasarkan fakta dan bukti. Ada 3 pendapat ahli tentang sejarah. Yang pertama, Herodotus. Sejarah menurut Herodotus adalah kajian tentang perputaran jatuh bangunnya tokoh, masyarakat, dan peradaban. Yang kedua, ilmu Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah itu adalah catatan tentang masyarakat atau peradaban dunia dan perubahannya. Yang ketiga, Muhammad Yamin. Menurut Muhammad Yamin, sejarah itu adalah ilmu pengetahuan dari hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang terbukti kenyataannya. Selanjutnya itu adalah unsur-unsur sejarah. Yang pertama itu manusia. Nah, manusia ini adalah pelaku utama peristiwa sejarah. Tanpa adanya manusia, sejarah itu tidak akan ada. Yang kedua itu ada ruang, tempat atau lokasi terjadinya peristiwa. Dan yang ketiga, waktu, kapan peristiwa berlangsung. Selanjutnya adalah unsur-unsur sejarah. Yang pertama ada manusia. Manusia itu adalah pelaku utama peristiwa sejarah. Yang kedua ada ruang. Ruang itu tempat atau lokasi terjadinya suatu peristiwa. Dan terakhir waktu, yaitu kapan peristiwa tersebut sedang berlangsung. Selanjutnya adalah konsep ruang dan waktu. Konsep ruang yaitu menunjukkan tempat atau lokasi spesifik di mana suatu peristiwa sejarah terjadi, yaitu untuk membantu memahami kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik yang berlatar belakangi suatu peristiwa. Contohnya itu ada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia terjadi di 17 Agustus 1945. Konsep waktu menunjukkan kapan suatu kejadian berlangsung, membatasi masa lampau, masa kini, dan masa depan. Fokus utama sejarah adalah masa lampau, namun hasilnya menjadi pembelajaran untuk masa kini dan masa depan. Ada 4 unsur penting waktu. Yang pertama ada perkembangan, yaitu masyarakat bergerak dan berkembang dari satu bentuk ke bentuk lain. Yang kedua ada kesinambungan, yaitu masyarakat mengadopsi dan melanjutkan tradisi atau lembaga lama. Dan yang ketiga, pengulangan, yaitu peristiwa yang memiliki pola serupa terjadi kembali di masa yang berbeda. Dan yang terakhir adalah perubahan, yaitu masyarakat mengalami pergeseran secara besar-besaran dalam waktu singkat maupun lambat. Selanjutnya adalah kronologi dan periodisasi
Sejarah. Kronologi. Kronologi adalah penyusunan peristiwa sejarah secara berurutan sesuai urutan waktu kejadiannya. Tujuannya itu adalah untuk mencegah pemahaman anakronisme, peristiwa yang bercampur aduk atau tertukar, serta memperjelas hubungan sebab akibat antar peristiwa. Contoh urutan kronologis yang pertama, 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. 16 Agustus 1945, peristiwa Renaissance Clock. Dan 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, periodisasi adalah pembabakan atau pengelompokan rentang waktu sejarah ke dalam kurun waktu tertentu berdasarkan ciri khasnya. Tujuannya untuk mempermudah pemahaman dan analisis terhadap babak perkembangan sejarah. Contoh, Indonesia masa prasejarah atau masa Hindu, masa Islam, masa kolonial, masa pergerakan nasional, masa kemerdekaan, dan masa reformasi. Selanjutnya adalah perubahan dan keberlanjutan. Yang pertama, perubahan. Perubahan adalah keadaan di mana terjadi pergeseran atau perbedaan kondisi dari keadaan sebelumnya. Ini dapat berlangsung secara cepat maupun lambat. Faktor pendorong terjadinya adalah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kondisi ekonomi, dinamika, dan politik. Contoh, transformasi teknologi komunikasi yang dari media surat bersurat menjadi telepon pintar atau smartphone dan internet. Yang kedua, keberlanjutan atau kekekalan. Yang dimaksud adalah keadaan di mana suatu nilai, tradisi, atau kebiasaan terus dipertahankan dan berlangsung dari masa lalu hingga masa kini, menunjukkan bahwa tidak semua hal dalam sejarah berubah secara total. Contohnya, tradisi gotong royong dan nilai kebersamaan yang terus-menerus dilestarikan oleh masyarakat Indonesia sampai sekarang. Selanjutnya adalah sebab dan akibat sejarah. Setiap peristiwa sejarah tidak berdiri sendiri, melainkan terikat oleh hubungan sebab dan akibat. Sebab adalah faktor-faktor pemicu atau alasan yang mendasar yang memberlatar belakangi terjadinya suatu peristiwa. Sedangkan akibat adalah hasil konsekuensi atau dampak yang timbul dari peristiwa tersebut. Contoh dalam studi kasus perang di Ponegoro. Sebabnya yaitu campur tangan Belanda dalam internal kerajaan, penderitaan rakyat akibat beban pajak yang tinggi, serta pemasangan patok jalan di atas tanah leluhur pangeran. Akibatnya, jatuhnya banyak korban jiwa, kerugian finansial besar di pihak Belanda, serta semakin diperketatnya pengawasan kolonial Belanda di Indonesia. Selanjutnya adalah sumber sejarah. Sumber sejarah berdasarkan sifat tingkat kedekatannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, sumber primer, yaitu bukti asli yang berasal langsung dari pelaku atau saksi mata peristiwa pada zaman tersebut. Contohnya itu ada naskah asli proklamasi, foto dokumentasi, dan rekaman wawancara pelaku. Yang kedua itu ada sumber sekunder. Nah, sumber sekunder itu yaitu adalah informasi atau hasil kajian yang diperoleh dari pihak kedua atau peneliti yang tidak mengalami peristiwa secara langsung. Contohnya, buku teks sejarah, artikel ilmiah, dan hasil kajian. Yaitu sumber tersier. Nah, sumber tersier itu yaitu sumber pelengkap yang menyusun kembali informasi dari sumber-sumber primer dan sekunder. Contohnya, ensiklopedia dan kamus sejarah. Yang selanjutnya adalah metode penelitian sejarah yang dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, heuristik. Heuristik adalah tahap pelacakan dan pengumpulan berbagai sumber data sejarah yang relevan. Yang kedua ada verifikasi, adalah tahap pengujian keaslian dan kredibilitas atau kebenaran isi dari sumber yang sudah ditentukan. Yang ketiga ada interpretasi, yaitu tahap menganalisis,
menafsirkan dan merangkaikan fakta-fakta sejarah yang telah teruji menjadi satu kesatuan yang logis. Yang keempat ada historiografi, yaitu tahap akhir berupa penyusunan dan penulisan hasil penelitian sejarah ke dalam bentuk karya ilmiah secara objektif. Selanjutnya adalah fungsi dan manfaat sejarah. Fungsi sejarah yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada edukatif, yaitu memberikan pembelajaran hikmah dan pengalaman berharga bagi kehidupan. Yang kedua ada inspiratif, yaitu memberikan motivasi dan dorongan semangat melalui teladan perjuangan para pahlawan. Yang ketiga itu ada rekreatif, yaitu memberikan kesenangan dan kepuasan estetis saat mempelajari kisah masa lalu. Yang keempat itu ada inspiratif, berperan sebagai sarana penyampaian pengetahuan teknis dan pendidikan ilmiah. Selanjutnya ada manfaat sejarah, yaitu menumbuhkan dan memperkuat rasa nasionalisme serta jati diri atau identitas bangsa, menjadi bahan pertimbangan dan pedoman bijak dalam mengambil sebuah keputusan untuk masa kini. Yang terakhir adalah nilai dalam sejarah. Yang pertama itu ada nilai kepahlawanan, yaitu untuk meneladani sikap pantang menyerah, rela berkorban, dan keberanian para tokoh bangsa. Yang kedua itu nilai persatuan, yaitu untuk mengajarkan pentingnya solidaritas dan kerjasama kelompok dalam menghadapi berbagai tantangan. Yang ketiga itu nilai moral, memberikan pelajaran tentang etika, mana tindakan yang patut ditiru dan yang harus dihindari. Yang terakhir itu ada nilai nasionalisme, menumpuk kebanggaan, rasa cinta tanah air, serta kepedulian terhadap kebutuhan bangsa. Kesimpulannya, sejarah adalah ilmu tentang peristiwa masa lalu manusia yang didasarkan pada fakta dan bukti yang sah. Konsep dasarnya seperti ruang, waktu, kronologi, dan lain-lain, yaitu untuk membantu memahami peristiwa sejarah secara sistematis dan mendalam, memiliki fungsi edukatif, inspiratif, rekreatif, dan instruktif bagi kehidupan, menjadi pedoman untuk masa kini dan masa depan, serta membentuk karakteristik, identitas, dan nasionalisme bangsa. Dan demikianlah pemaparan dari saya mengenai materi konsep esensial sejarah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya Lolita Olivia dengan NIM 2581044 pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan selama penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.